Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Indri desu. Jusan Nensei desu. Di video kali ini, saya akan membahas materi pelajaran bahasa Jepang yang meliputi dari 3 bab. Yang pertama, bab 29, yang kedua, bab 30, dan yang ketiga, bab lampiran mengenai kegiatan siswa SMA di Jepang. Penasaran nggak tuh? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bab 29, Kino Terebio Mimashitaka, tentang penyebutan waktu, lalu bab 30, Watashi no Ichinichi, dan kegiatan siswa SMA di Jepang pada pagi hari. Langsung aja kita bahas materi pertama, bab 29. Sebelum masuk materi, aku akan memperkenalkan kalian beberapa kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan dan penyebutannya dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama, okimasu atau bangun tidur, oinorishimasu, beribadah, gohan o tabemasu, makan atau sarapan, gakko e ikimasu, pergi ke sekolah, gakko de benkyou shimasu, belajar di sekolah, lalu machi o bura-bura shimasu, jalan-jalan, uchi e kaerimasu, pulang ke rumah, terebi o mimasu, nonton TV, game wo shimasu, bermain game, dan nemasu, tidur. Bentuk pola kalimatnya, kalian tinggal menambahkan kata mas setelah kata kerja. Nah, biasanya suatu kegiatan itu pasti berkaitan dengan keterangan waktu kan? Nah, berikut ini adalah tabel keterangan waktu yang biasa kita gunakan untuk kegiatan yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk cara membacanya, sesuaikan kolom baris pada hari dengan kolom baris pada minggu, bulan, dan tahun. Misalnya, ototoi atau artinya kemarin lusa. Maka untuk kolom minggu diisi dengan minggu kemarin lusa. Namun, minggu kemarin lusa tidak ada dalam bahasa Jepang. Begitu pula dengan seterusnya. Contoh lagi, kino yang artinya kemarin. Berarti untuk di kolom hari minggu itu diisi dengan minggu kemarin atau dalam bahasa Jepangnya senshu. Dan begitu juga dengan kolom-kolom seterusnya. Kalian bisa pause video ini untuk mencatat materinya. Kita lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu dengan penyebutan jangka waktu. Bagaimana sih cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang? Yang pertama itu ada penyebutan jam, di mana waktu dalam bahasa Jepang ini akan disebutkan menggunakan kata jikan atau jikanhan. Apabila waktu tersebut menunjukkan 2 jam, maka penyebutannya itu jikan. Apabila durasi waktu tersebut 2 jam 30 menit, maka jikanhan. Untuk polanya tersendiri yaitu kalian tinggal menyebutkan angka ditambah dengan kata jikan atau jikanhan. Nah, untuk jikanhan ini ditambahkan jika kalian mendapatkan durasi yang ada 30 menitnya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebutan menit. Penyebutan menit ini hampir sama dengan penyebutan jam, hanya saja perbedaannya terletak pada akhirannya. Ada yang menggunakan fun dan pun. Untuk pola kalimatnya sendiri itu, kalian tinggal menyebutkan angka ditambah pun atau fun. Bagaimana cara membedakan fun dan pun? Tenang, aku sudah mengelompokkan antara fun dan pun. Ini dia untuk penyebutan fun dan pun. Untuk 1 menit, 3, 4, 6, 8, dan 10 menggunakan pun. Untuk 2 menit, 5 menit, 7 menit, 9 menit, 11 menit, dan 12 menit menggunakan fun. Kalian bisa pause video ini untuk mencatat materinya. Oke, kita akan membahas bentuk kalimat. Nah, di tabel ini terdapat 2 jenis kalimat, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif.
Untuk kalimat positif terdiri dari kalimat tidak lampau dan kalimat bentuk lampau. Untuk kalimat tidak lampau, kalian harus menambahkan kata mas setelah kata kerja. Untuk bentuk lampau, kalian hanya tinggal menambahkan kata masta setelah kata kerja. Untuk kalimat negatif dalam bentuk tidak lampau, kalian hanya menambahkan masing setelah kata kerja. Untuk kalimat negatif bentuk lampau, kalian tinggal menambahkan masing desta setelah kata kerja. Selanjutnya, kita bahas mengenai pola kalimat. Pola kalimat dalam bentuk lampau ini mengubah bentuk mas atau masing ke dalam bentuk masta atau masing desta. Contoh kalimatnya yaitu terebio mimas akan kita ubah ke dalam bentuk lampau maka menjadi terebio mimasta. Masta ini apabila kalian menemukan kalimat dalam bentuk positif dan akan diubah ke bentuk lampau, dan masing desta apabila kalian menemukan kalimat bentuk negatif dan akan diubah ke dalam bentuk lampau. Ayo kita coba kerjakan latihan berikut ini ya. Kalimatnya yaitu uchie kaerimasu. Bagaimana jika kalimat itu positif dan akan dirubah ke bentuk lampau? Maka kalimatnya menjadi seperti ini, yaitu uchie kaerimashita. Bagaimana jika negatif? Maka bentuknya akan menjadi seperti ini, uchie kaemasen deshita. Selanjutnya, pola kalimat yang akan menunjukkan jangka waktu dari suatu kegiatan. Di sini, aku langsung aja ya kasih contohnya untuk kalian. Si A bertanya, Kino dono gurai shuku dai shimashita ka? Lalu B menjawab, 1 jikan gurai shimashita. Perbedaannya apa sih dari yang sebelumnya? Untuk percakapan menanyakan jangka waktu ini, kalian harus menggunakan kata dono gurai, yang artinya menunjukkan berapa lama kalian melakukan kegiatan tersebut. Untuk pola kalimatnya, kalian bisa menirukan pola kalimat di bawah ini ya. Nani yo uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Lalu orangnya menjawab, Nani yo gurai desu. Nah, aku punya contoh percakapan yang lebih lengkap. Simak percakapan berikut ini ya. Kino terebi yo mimashita ka? Hai, mimashita. Ie, mimasen deshita. Hai mimashita digunakan apabila kalian melakukan kegiatan tersebut. Ie mimasen deshita apabila kalian tidak melakukan kegiatan tersebut. Dono gurai mimashita ka? 1 jikan gurai mimashita. Untuk dua percakapan di bawah ini, apabila kalian menjawab hai mimashita, apabila kalian menjawab ie mimasen deshita atau kalian tidak melakukan kegiatan tersebut, cukup sampai dengan ie mimasen deshita. Selanjutnya kita akan membahas bab 30 mengenai watashi no ichinichi. Berikut adalah tabel perubahan bentuk dari mas ke dalam bentuk T. Di sebelah kiri ada tabel dalam bentuk mas. Kata kerjanya, tinggal kita tambahkan kata mas. Contohnya, aimas, tachimas, kaerimas, dan seterusnya. Bagaimana jika ingin diubah ke dalam bentuk T? Kita tinggal melihat di kolom yang kedua, ada perakhiran i, ci, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Nah, untuk akhiran-akhiran ini tuh akan diubah ke dalam bentuk T yang telah dikelompokkan sebagai berikut. Untuk ichiri dirubah ke dalam bentuk T, mibini, de, ki, ite, gi, ide, shi, shite. Untuk aimas, maka masnya itu akan lebur dan akhiran i-nya itu akan diganti oleh T. Maka bentuknya menjadi ate. Untuk tachimas, masnya itu lebur, akhiran ci diganti dengan T, maka bentuknya menjadi ate, dan begitu pula seterusnya. Namun, di bagian paling akhir, kita melihat ada pengecualian, yaitu ikimas. Untuk ikimas sendiri, masnya itu akan lebur, namun ikinya harus diganti menjadi ite.
Kalian bisa pause video ini untuk mencatat materi tersebut. Selanjutnya yaitu golongan 2. Golongan 2 ini hanya terdiri dari 2 kata kerja, yaitu mimas dan tabemas. Untuk mimas sendiri, kita tidak perlu menghilangkan masnya, hanya saja mas ini diganti menjadi T, maka perubahannya menjadi mite. Begitu pula dengan tabemas, masnya ini diganti dengan T, maka bentuknya menjadi tabete. Lalu yang terakhir yaitu golongan ketiga. Golongan ketiga ini hampir sama dengan golongan kedua, namun kata kerjanya saja yang berbeda. Ada 3 kata kerja di golongan ketiga ini, yaitu kimas, shimas, benkyoshimasu. Bagaimana perubahannya? Sama seperti golongan kedua, masnya itu akan diganti dengan T, maka menjadi kite, shite, benkyoshite. Kalian bisa pause video ini untuk mencatat materi tersebut. Oke, selanjutnya, fungsi dari perubahan T tadi itu untuk menunjukkan suatu kegiatan. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Tomodachi ni aimasu. Maka akan dirubah ke dalam bentuk T menjadi tomodachi ni atte. Kalimat kedua yaitu hon o yomimasu akan dirubah ke dalam bentuk T menjadi hon o yonde. Kenapa sih aimasu dan yomimasu harus dirubah menjadi atte dan yonde? Ingat, akhiran dari aimasu dan yomimasu adalah termasuk ke dalam golongan 1. Maka masnya itu akan lebur dan akhiran i dan mi akan dirubah. Untuk i dirubah menjadi t, maka menjadi at. Untuk mi dirubah ke dalam d, maka menjadi yonde. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu menunjukkan rangkaian suatu kegiatan. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Shaka o shimasu ditambah uchi e kaerimasu. Maka perubahannya menjadi shaka o shite uchi e kaerimasu. Kalimat yang kedua yaitu sentaku shimasu ditambah supae ikimasu. Maka perubahannya menjadi sentaku shite supae ikimasu. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai kegiatan siswa SMA di Jepang pada pagi hari. Biasanya siswa-siswa SMA di Jepang mereka akan bangun sekitar pukul 7 pagi. Kemudian mereka langsung mencuci muka, menggosok gigi dan lalu mengganti bajunya. Tidak lupa mereka pun akan mengecek pesan yang masuk dari teman-temannya dan langsung membalas pesan tersebut. Setelah itu, mereka akan sarapan pagi yang telah disiapkan oleh ibunya. Menu sarapannya biasanya yaitu sandwich atau makanan selain nasi, dan teh atau jus. Mereka juga tidak lupa membawa obento untuk bekal makan siang. Setelah semuanya siap, mereka akan berangkat ke sekolah sekitar pukul 8 dengan menggunakan sepeda atau transportasi publik. Arigatou gozaimashita. Terima kasih kalian sudah menyimak video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam pembelajaran bahasa Jepang. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi tersebut. Gimana? Teman-teman udah paham belum dengan materinya? Kalau belum, teman-teman bisa tonton ulang videonya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nataraishu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.